Pria ini adalah polisi selama 8 tahun tetapi dia belum pernah memakai seragam polisi. Apalagi dia bertato di lengan. Sebagai bos gangster. Karena sejak dia lulus Akpol, dia mengambil misi untuk menjadi mata-mata. Dari preman menjadi bawahan bos gangster. Tapi pada hari ini, bawahannya berkonflik dengan geng lain lagi. Sebagai gangster, ia harus ke sana sendiri untuk menyelamatkan bawahannya. Setiap kali ia membuang kartu, masukkan ke dalam mulut bawahannya. Melihat bawahan nggak bisa makan lanjut, Zulong buru-buru mengakhiri poker. Kemudian ambil kesempatan untuk menendang bawahannya keluar. Dan ia tertangkap. Ia tahu ia tidak bisa meninggalkan. Kakak dari Thailand memukul dulu. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Zulong. Tanpa diduga, tahun itu karena dia sangat pandai bertarung tahun itu, dia dikirim untuk menjadi mata-mata. Jadi dia segera ditahan ke tanah. Setelah itu, Zulong juga membantunya untuk melenturkan. Memukulnya. Akhirnya membuatnya pingsan. Ini membuat marah gangster lainnya. Buru-buru menyuruh bawahan untuk membunuhnya. Zulong melihat situasinya tidak baik dan melompat ke lantai 2. Lalu lompat keluar jendela. Di gang bawahannya dipukuli. Pada saat ini, bala bantuan dari kantor polisi juga datang untuk menyelamatkan. Zulong menyuruhnya untuk segera membawa juniornya ke rumah sakit. Tapi mereka nggak ketahui adalah ada junior yang belum koma. Dia menemukan identitas agen mata-mata Zulong. Setelah sadar di rumah sakit, ia bilang rahasia ini kepada bos gangster. Setelah bos gangster mendengar berita ini, ia sangat marah. Dia membawa ibu Zulong ke toko tukang cukur. Ia bilang ia ingin memotong rambut untuknya. Tidak bisa mempercayai siapapun saat ini. Aku hanya percaya diri sendiri. Jadi aku memotong rambut aku sendiri. Kali ini aku khusus memotong rambut ibumu. Tapi sudah lama belum memotong rambut. Sangat mudah untuk membuat kesalahan. Tapi pemimpin tidak mengekspos Zulong. Sebaliknya, dia memintanya ke Cina dan membunuh seorang pria bernama Sony. Ternyata, pada kemarin, Sony berpura-pura ngobrol dengan pihak lain. Tidak hanya merampok data penting mereka, bahkan membunuh mereka. Zulong adalah guru Sony. 6 tahun yang lalu saat ia mulai nafkah, Sony diganggu. Tepat saat itu, Zulong menemukan, menyelamatkan dan mengajar dia seni bela diri. Tapi sejak dia pergi ke Amerika, tidak ada kabar. Tapi Tulong mengkhawatirkan ibunya sehingga dia tidak ingin pergi ke China. Jadi ia mau kembali sebagai petugas polisi. Akibatnya, dia menerima tugas lain dari kantor polisi. Itulah meminta ia pergi ke Cina untuk menyelidiki Sony. Ternyata dokumen penting yang Sony curi terakhir kali menyimpan banyak kelemahan orang kaya. Setelah dia mendapatkan materi, kemudian mulailah hiruk-pikuk pemerasan di Cina. Mendapatkan banyak uang. Kepala polisi berjanji pada Zulong bahwa kalau dia bisa kembali ke rumah setelah menyelesaikan misi ini, ia akan berhasil misi mata-mata. Lalu, Zulong pergi ke Cina. Setelah bertukar pekerjaan dengan polisi setempat bernama Adiem, dia berinisiatif mengundang Sony makan malam. Hasilnya belum makan malam. Suasana sangat tegang. Preman arogan ini telah merampok tempat orang lain. Apalagi berteriak keras. Aku bukan manusia. Lagi pula, apakah aku manusia? Gila, kan? Akhirnya, Sony juga muncul. Keduanya baru saja bertemu, tapi sepertinya kalian sudah akrab. Bahkan mereka saling berpelukan erat. Sudah lama belum bertemu. Kak Sony. Kamu mau apapun juga bisa. Kemudian mereka bergegas berkelahi. Tapi Sony bukan lawannya. Setelah itu, mereka mulai makan. Zulong langsung ke intinya. Apakah kamu mencuri barang-barang Pak Hung? Serahkan padaku. Kenapa bilang omong kosong begitu? Dia menyuruhku untuk bertanya, aku bertanya. Suasana di sini sangat tegang. Zulong mau meninggalkan.
Tapi dia dihentikan oleh Sonny dan memintanya untuk minum anggur bersamanya. Pada saat itu, orang gila di sebelahnya sedang marah-marah. "Jika kamu ingin minum, minumlah ini." Zulong tidak panik sama sekali. Dia menyedot beberapa sendok makan air panas mendidih ke dalam mangkok. Lalu minum semuanya. Tepat ketika dia akan mengambil kesempatan untuk pergi ke toilet. Di atap seberang, ada seorang pembunuh yang menembak dan membunuh kaki tangan Sonny. Sonny salah paham ini dilakukan oleh Zulong. Jadi ia minta bawahannya untuk menangkapnya. Zulong tahu dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jadi dia kabur dulu. Lagi pula, dia adalah mata-mata selama 8 tahun. Ia telah menyaksikan semuanya. Ia masih bisa hidup hari ini sebagai bukti seni bela dirinya. Ia pikir bisa melarikan diri dengan aman. Tanpa diduga, lebih banyak orang mengelilinginya. Untungnya, polisi Adiem muncul tepat waktu bersama tim polisi. Baru saja membantu Zulong melarikan diri. Karena nggak cukup bukti, tidak bisa secara resmi menahan mereka. Keesokan harinya, bos gangster pihak lawan muncul. Dia memanggil mereka untuk mengobrol. Ia berkata telah menemukan pembunuhnya tadi malam. Ternyata dia adalah bawahan Pak Kun. Sebelumnya Sonny mencuri materi Pak Kun, jadi sekarang juniornya ke sini untuk membalas dendam. Bos gangster kemudian memberitahu mereka di mana si pembunuh bersembunyi. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tetapi ketika mereka berdua pergi, dia memanggil si pembunuh untuk menyiapkannya. Ternyata itu semua konspirasinya. Bos gangster tahu bahwa ambisi Sonny terlalu besar untuk dikendalikan. Dan Zulong adalah polisi. Begitu mereka saling membantai. Barang siapa yang meninggal juga bisa. Setelah Zulong kembali, dia segera memberitahu Adin petunjuknya. Setelah Adin memimpin bawahan ke sana, dia benar-benar mengabaikan saran Zulong. Pembunuh juga dengan cepat menemukan pertempuran sebesar itu. Kalau Zulong nggak muncul tepat waktu, Adin mungkin sudah mati. Tapi ketika Zulong ditangkap, untungnya, Adiem muncul tepat waktu untuk menyelamatkan hidupnya. Sejak itu, hubungan mereka berangsur-angsur membaik. Keesokan harinya, Sonny bertemu Zulong. Ternyata dia tahu bahwa bos gangster memasang jebakan. Sarankan Zulong untuk bekerja dengannya untuk memiliki masa depan yang baik. Setelah mengatakan itu, dia membawanya kembali ke markasnya. Semua video di sini adalah kontra untuk memeras orang kaya. Sebelum meninggalkan, Sonny memberitahu Zulong. Jika suatu hari aku mengetahui masalahnya adalah darimu, aku akan membunuhmu. Dan keluargamu. Keesokan harinya, Zulong hendak mencuri videonya. Akibatnya, dia menemukan. Zan Zulong adalah mata-mata, dia pikir aku pingsan. Ialah mata-mata. Sang ibu mendengar bahwa putranya adalah mata-mata. Hal pertama yang dia pikirkan bukanlah keselamatannya sendiri. Sonny. Kak Emi ada satu anak. Ia malas ke sekolah. Menyinggung banyak orang. Kalau ia bermasalah, maka salahkan aku. Setelah mengetahui identitas sebenarnya dari Zulong, Sonny kemudian memukuli ibu Tulong untuk memuaskan amarahnya. Ketika Tulong tiba, ibunya sudah dalam keadaan koma. Meskipun masih dalam waktu untuk membawanya ke rumah sakit. Tapi Zulong sangat marah. Lalu, dia meninggalkan rumah sakit. Dia mau mencari Sonny untuk membalas dendam. Sementara itu, Sonny hendak melarikan diri. Dia menemukan bahwa juniornya ingin mencuri uang. Segera memukul juniornya. Tepat setelah itu, Zulong tiba. Ia mau menabraknya. Tapi karena tempat parkirnya terlalu kecil, jadi membiarkan Sonny melarikan diri. Zulong juga bergegas mengejar. Sekaligus, Adiem juga tiba, melompat turun dari jembatan. Mendarat tepat di mobil Sonny. Agar kabur, Sonny mengemudikan mobilnya meliuk-liuk, miring ke kiri dan ke kanan. Tapi nggak bisa mengejarnya. Dia menembak ke kanan atap mobil. Adiem dengan cepat bersembunyi ke samping. Lalu berpegangan pada pintu belakang. Kemudian temukan kesempatan untuk masuk ke mobil. Mencoba membuat Sonny menghentikan mobil.
Tapi Sonny adalah pria. Kekuatannya masih jauh lebih kuat dari Adiem. Dia dengan cepat melemah dan terlempar dari mobil. Saat ini, Zhu juga bisa mengejarnya. Keduanya menabrak di jalan. Meski mobil hancur, tetap tidak melambat. Ketika kedua belah pihak tidak tahan lagi. Lalu tiba-tiba ada jembatan yang rusak di depan. Keduanya masih tidak melambat. Kemudian, mobil Sonny langsung keluar. Dan Zulong mengerem mobil tepat waktu. Saat ia pikir itu sudah berakhir. Kemudian Sonny tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Untungnya, Zulong bereaksi dengan cepat. Pertempuran antara guru dan murid dimulai. Sonny sampai di tempat dia hari ini tergantung pada kemampuannya. Meskipun Zilong adalah guru, tapi masih belum menang. Sebaliknya, dia dipukuli oleh Sonny. Tapi walaupun begitu, Sonny masih ditangkap oleh Zilong. Ia menjepit leher Sonny dengan kuat. Diikuti oleh serangkaian serangan berturut-turut. Pukul sampai Sonny menyerah. Kemudian polisi ke sana dan menangkapnya. Kemudian bos gangster juga ditangkap berkat bukti Sonny. Zulong akhirnya mengakhiri berhasil tugas mata-mata. Kembali menjadi polisi biasa. Film berakhir di sini.